Pak Kiai, sebelum menikah, di dalam Islam ada yang namanya ta'aruf. Yang saya tanyakan, berapa lama proses ta'aruf yang baik sebelum melanjutkan ke jenjang pelaminan? Ta'aruf, perkenalan. Ya, untuk yang namanya ta'aruf itu biasanya memang niat untuk menikah ya. Ya, saya bicara umum, orang ta'aruf itu dikenalkan atau berkenalan secara umum, biasanya begini. Biasanya ini yang umum ya. Misalnya kita tidak kenal kepada seorang wanita, kemudian diantarkan, entah itu oleh keluarganya, seperti paman atau orang tua atau temannya, ya sahabatnya diantarkan. Kemudian kita kenalan dengan wanita tersebut. Tapi wanita itu juga tatkala ta'aruf harus didampingi oleh familinya, khususnya yang mahram ini, misalnya kakak lakinya atau orang tuanya, begitu ya. Atau ada hal-hal yang tidak memungkinkan terjadi hubungan-hubungan yang dilarang, sehingga ada temannya, atau misalnya oleh ibunya, begitu ya. Nah, kita kenalan, kita waktu berkenalan itu boleh bertanya namanya, pendidikannya, begitu ya. Boleh kita berjumpa misalnya seperempat jam, setengah jam untuk melihat wanita tersebut. Itu bagi wanita yang belum kita tahu wajahnya bagaimana, belum kita kenal. Maka kita diperkenalkan. Ya mungkin prosesnya sekitar 1 jam. Umumnya kalau saya katakan adat di Indonesia ini, ada orang laki-laki yang diajak ke rumah wanita tadi. Misalnya laki-laki itu calon ya, calon kemanten gitu ya. Wanitanya juga calon kemanten. Bertamu atau diajak bertamu kepada calonnya itu. Kemudian si calon wanita ini oleh keluarganya diperintah untuk menyuguhkan misalnya minuman, makanan, begitu ya. Sedangkan si laki-laki, anak laki-laki itu sambil melihat si wanita itu keluar masuk, begitu umumnya. Ya, bahkan di masa itu boleh seorang laki-laki itu minta agar rambut wanita ini dibuka tanpa jilbab. Karena tujuannya untuk menikah. Ya, supaya tidak tertipu. Begini, orang laki-laki kan macam-macam. Ada orang laki-laki yang suka wanita rambutnya lurus. Ada laki-laki yang senang wanita rambutnya keriting misalnya ya. Jangan sampai salah. Karena ketutupan jilbab saja nggak bisa ngelihat rambutnya. Begitu menikah nyesel, jangan. Maka boleh. Ya, termasuk juga boleh laki-laki tatkala ta'aruf atau kenalan melihat itu, melihat telapak tangannya si wanita. Jangan sampai begini. Ada laki-laki yang senang wanita itu misalnya tangannya ya biasa-biasa saja, bahkan cenderung kasar. Kenapa? Oh berarti anak ini suka kerja. Dia senang. Tapi ada juga laki-laki yang lebih senang melihat tangan wanita yang halus misalnya. Oh ini adalah bagus, saya suka demikian. Tergantung setiap orang beda-beda kriteria mencintai seseorang. Kan begitu. Maka boleh melihat pada batas-batas tertentu. Ya, nah, sebut sajalah 1 jam. Ini umumnya orang bertamu, melamar, bukan melamar ya. Bertanya, menanyakan. Itu 1 jam. Sudah? Itu namanya ta'aruf. Paham ya? Nah, umum di masyarakat setelah ta'aruf itu, maka keluarga wanita menunggu jawabannya lanjut atau tidak lanjut, begitu. Kalau lanjut ya sudah nanti ada proses lamar, ya lamaran ada sampai jenjang pernikahan. Tapi kalau tidak lanjut, maka si wanita itu andai kata dilihat oleh lelaki lain boleh untuk menampakkan diri atau berkenalan. Tapi dalam proses ta'aruf, maka tidak boleh wanita itu menerima semua laki-laki untuk melihat dirinya, enggak boleh. Jadi diselesaikan dulu dengan 1 orang. Maka diberi batasan waktu. Umumnya seminggu. Paling lambat sebulan. Paling lambat sebulan. Sejak ta'aruf menunggu 1 bulan. Kalau 1 bulan itu biasanya dari pihak perempuan sudah mulai pesimis. Wah, jangan-jangan sudah nggak jadi begitu. Biasanya ada inisiatif dari pihak perempuan untuk menanya kepada pihak laki-laki. Gimana setelah ta'aruf ini lanjut apa tidak lanjut begitu.
Tapi kalau masih seminggu, 2 minggu, biasanya orang atau pihak perempuan menunggu. Sunnahnya memang menunggu. Tapi kalau 1 bulan, ini kerepotan juga. Bagaimana kalau ada orang lain nanti akan masuk, akan meminangnya. Kan begitu ya. Jadi setelah ta'aruf, anggaplah maksimal 1 bulan ya untuk melanjutkan jenjang yang lebih dekat yaitu lamaran. Gitu ya. Lamaran atau tunangan, khitbah namanya. Khitbah atau apa? Tunangan. Sudah? Itu begitu. Nah, setelah tunangan berarti ini resmi menjadi tunangan. Kalau resmi menjadi tunangan walaupun belum menikah, haram bagi si perempuan itu untuk menerima laki-laki lain, haram hukumnya. Karena sudah tunangan. Begitu. Tapi antara tunangan si laki dan perempuan belum boleh bertemu berduaan, belum boleh. Karena belum akad. Ya cuma ngikat namanya, ngikat saja. Misalnya bercerita, alhamdulillah aku sudah punya calon. Begitu, ya tenang hidupnya. Ada juga tunangan sampai pernikahan itu sampai 3 tahun. Karena sama-sama mondok, ada enggak masalah. Untuk urusan tunangan sampai menikah, ini tergantung dari kesepakatan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Tidak ada masa yang menentukan. Kalau untuk ta'aruf ini perlu ada waktu atau deadline waktu karena rawan terjadi fitnah. Rawan terjadi kesalahpahaman antara pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Tapi kalau sudah tunangan, maka biasanya lebih enak untuk dirembuk begitu. Kapan waktunya menikah, begitu ya. Tergantung masing-masing keluarga. Begitulah kurang lebih tentang ta'aruf. Jelas?